podcast Esamo. Kembali lagi nih dengan aku Zahira Intan Azhara di Esamo Podcast dengan tema Cerdas Berwirausaha Sejak Muda. Nah, teman-teman, kali ini nih di pagi hari yang cerah ini aku tuh gak sendiri loh. Jadi aku ditemenin oleh seorang wirausaha yang sangat super duper kerennya minta ampun nih. Dan teman-teman, tentunya acara kali ini didukung oleh Bank Jateng sebagai sponsorship Esamo Podcast. Oke, teman-teman. Nah, daripada nih kalian penasaran terus kayak aduh, siapa ya kali ini bintang tamu kali ini yang super duper keren nih? Pada penasaran kan? Yuk stay tune di Esamo Podcast. Nah, teman-teman ya pasti nih kalian udah gak sabar kan tentang episode kali ini tuh bintang tamunya siapa? Yuk langsung saja. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, cerah, senang diundang sama Bapak Kepala Sekolah hari ini Pak Muzaffar. Terima kasih sudah mengundang saya Pak untuk jadi narasumber di pagi hari ini. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kan Sobat Podcast Esamo nih pada penasaran nih siapa Bapak satu ini nih. Boleh perkenalan diri dulu nih Pak. Iya. Selamat pagi. Untuk biar mengenal saya namanya lengkapnya Li Rudiansyah. Pada biasa panggil orang saya Pak Rudi gitu. Pak Rudi. Terus untuk asalnya, saya lahir di Solo, jadi lahir di Solo, sekarang sudah berkeluarga. Berkeluarga ya. Nah, wah, udah excited banget nih Pak di acara ini nih Pak. Gimana nih persiapan untuk ke Esamo Podcast ini apa aja nih Pak? Kalau menurut Pak Rudi nih, persiapan sebelum datang ke sini nih. Ini tadi ya, saya tidak ada persiapan. Cuman saya datang aja atas undangannya Bapak Kepala Sekolah untuk ya sebagai narasumber untuk memberikan pengalaman saya bagaimana saya berwirausaha gitu aja. Jadi awal-awalnya kalau saya itu sama seperti kalian pertama. Kalau saya waktu SD itu juga kalau ditanya cita-citanya apa, satu dokter. Mesti kalau teman saya sebelah saya itu mungkin dari adik-adik ini juga sama punya buku-buku di waktu kelas SD itu mungkin kalau cita-cita tulis ada pilot, ada polisi, dokter, semuanya sesuai Kak. Itu namanya pengen gitu, pengen. Ya itu saya tulis dokter. Jadi waktu kelas ya SD lah, saya lupa kapan itu saya ada catatannya itu kalau saya tulis itu cita-cita saya dokter. Pada perkembangannya saya sekolah itu ya lama-lama kok kimianya itu ya nggak bagus. Kimia itu saya lihat pelajaran paling sulit untuk diri saya loh. Mungkin ada ya adik-adik pinter ya ada kan, itu pada perkembangannya itu lain-lain ya. Tiap anak itu senang, ada yang senang mungkin bahasa Inggris, ada yang senang dari itu. Bahasa Inggris saya juga jelek. Maksudnya ya asal lulus kalau dilihat itu asal. Jadi bahasa Inggris saya jelek, kurang bagus, kimia jelek. Ini pada perkembangannya kalau menuju dari wirausaha ini ya. Tapi kan tetap bercita-cita walaupun saya di waktu SMA itu saya di SMA 4 Surakarta di mana. Jadi di situ ada waktu itu masih ada penjurusan fisika, biologi sama sosial sama kelas bahasa. Saya masuk kelas biologi, saya pengennya ingin jadi dokter tadi, tapi tetap namanya cita-cita ya tetap lebih tinggi. Pada kenyataannya saya introspeksi. Kalau
saya harus berkonsultasi sama guru BK. Kalau di sini tuh sekarang BK itu dulu tuh namanya guru apa ya, waktu zaman dulu sekolah tuh ya konseling lah. Saya harus tanya sama guru bahwa saya tuh kimianya jelek gitu, nanti diarahkan oh ini Rudiansa ini bisanya matematika sama fisika, bapak ke teknik aja ya. Saya berusaha saya jadi daftarnya itu di UGM teknik sipil. Pada perkembangannya lagi, saya cuma kuliah 1 tahun. Tahun kedua saya nyopot, maksudnya bukan kalau itu DO ya, drop apa sih kata mbak? Drop out. Kalau saya tuh OD, out DW, jadi saya keluar sendiri. Jadi saya di tahun kedua saya tidak meneruskan di UGM itu. Kalau jadi ya hitung ya favorit ya, tapi saya tidak melanjutkan. Saya disuruh bantu orang tua saya. Pada perjalanannya juga sulit lagi, tetapi namanya hidup itu harus berjalan. Jadi bagi adik-adik nanti yang punya cita-cita apa, cita-cita itu boleh ditulis setinggi mungkin. Nanti pada perkembangannya itu akan menemukan jalan, istilahnya gitu. Nah ini cerita dulu. Jadi saya keluar dari UGM, saya suruh bantu orang tua saya. Suruh bantu itu juga terus ada waktu itu perang Irak-Iran gitu ya. Perang Irak-Iran itu tahun 90 sampai tahun 98 itu perang Irak-Iran itu mempengaruhi ekonomi di dunia. Jadi bunga berjalan itu tinggi. Jadi kalau mau investasi itu juga sulit karena kalau hitung-hitung juga mungkin tidak masuk. Terus apa yang saya lakukan? Saya berusaha, kalau cara sekarang itu istilahnya magang ya. Nah, magang itu kan sekarang bisa magang di PT mana yang di sini kan mungkin PT Konime, PT apa dan lain-lain lah. Istilahnya magang kerja untuk menimba ilmu. Jadi magang itu cuman untuk mencari apa itu tambahan ilmu bekal di luar. Di sini kan ilmunya, tapi kalau prakteknya itu di luar itu biasanya magang. Magangnya kemana? Saya magangnya di teman orang tua saya magang garmen. Jadi ada orang buka garmen, saya ikut. Digaji Pak? Tidak. Jadi saya cuma ikut, saya lihat bagaimana orang memotong kain di jereng gitu, membuat pola gimana. Saya juga nggak ada dasar sama sekali, nggak ada dasar bikin baju itu gimana, nggak ada. Cuma saya tahu, oh kalau mau motong tuh kayaknya dibelah gitu. Dan kalau di garmen tuh nggak bikin satu baju, langsung ratusan baju. Jadi tebel gitu, nanti potong, setelah potong nanti dibuat supaya bagaimana nggak antara biasanya sablonan umpamanya batik itu tiap roll itu beda, agak beda sedikit supaya enggak bagaimana supaya enggak selek ya, apa namanya, warna antar warna tiap roll kain itu berbeda. Jadi nanti dinomori itu. Saya belajar dari situ. Istilahnya saya tuh langsung SMK itu praktek gitu. Jadi saya belajar dari situ. Terus setelah berkembang magang di situ, saya juga pengen bikin sendiri garmen gitu. Problemnya ada lagi nanti, bagaimana cari supplier sejak 4 tahun lalu yang memberi pekerjaan, bagaimana mencari karyawannya. Itu pengalaman ada Pak, ya lama-lama ada, nanti berjalannya waktu ada. Jadi waktu itu mesin saya juga pertama 2 gitu, 2 mesin jahit yang kalau di sini masih ada ndak mereknya Butterfly itu, mereknya jadi yang diputar gitu ya. Terus nanti mesinnya yang kecil itu sampunya 2. Terus karyawannya juga saya cari sendiri. Nah ini yang dinamakan
dicatat aja. Hidup itu yang penting, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu relationship, relasi. Jadi gini, awalnya kalau nanti dilihat itu saya setelah putus sekolah dari itu ya, sekolah tutup mau, saya ke magang tadi. Jadi kan itu hubungan karena orang tua saya punya teman, saya diperbolehkan melihat konveksinya itu. Nah, jadi kan saya bebas, karena hubungan tadi. Terus kedua, setelah itu saya ingin buka sendiri, berarti kan saya harus cari sewa. Pertama juga temen orang tua saya itu kita nanti kongsi aja, jadi bikin kongsi itu karena saya waktu itu masih umur 90 berapa? Tahun 90 itu saya masih 21, saya umur 21, jadi lulus SMA, kuliah, terus itu saya umur 21, supaya di pus itu teman orang tua saya, kita nanti aja kongsi aja, kamu nanti sewa, kalau belum punya tempat sewa, saya cari sewa tempat. Setelah sewa tempat sudah saya dapat, dia bilang kamu sendiri aja bisa, kamu itu pinter. Jadi satu, jadi nggak jadi kongsi, jadi saya kerjakan sendiri, saya sewa tempat, terus saya beli mesin 2 itu yang tadi butterfly itu, terus saya cari karyawan sendiri ke Kalioso. Nah itu juga harus hubungan, jadi saya harus punya teman yang bisa. Kalau penjahit itu carinya di Kalioso, saya sampai cari sendiri di Kalioso. Kenapa? Kalau saya cari sendiri, otomatis karyawannya itu, calon karyawan itu mungkin sungkan ya Pak kalau saya jemput itu. Jadi karyawan saya baru 2. Nah dari situ harus cari pekerjaannya, maksudnya cari ordernya. Nah, ordernya itu juga dari relationship tadi, nanti itu paling penting. Jadi berkawanlah dengan semuanya, jadi dari manapun kalian harus berkawan. Jadi intinya itu kalau dalam agama itu silaturahmi, itu namanya silaturahmi itu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki, itu betul. Jadi Anda harus kenal siapapun. Contoh pada perkembangannya kalau saya dengan profesi apapun itu saya kalau bisa kenal tak kenal, contoh gitu. Umpamanya dulu pada peristiwa saya pernah ya punya masalah, kebetulan pas saya tambal ban, ternyata bapak tambal ban ini punya ponakan itu kerja jadi pegawai di kantor pajak. Jadi pada waktu saya ada lulusan pajak, saya dapat kenalan ponakannya bapaknya. Jadi kan mungkin dari situ semua itu bisa berkenalan di manapun aja. Jadi dari tukang tambal ban bisa merendahkan tukang tambal, ternyata dia punya keponakan aja kepala perpajakan. Nanti saya ditelepon otomatis kan, nek sing telepon omnya dan tadi maaf tanda petik tukang tambal ban ternyata lu mandi ya mungkin. Setelah ditelepon kan otomatis kan saya lebih dipermudah dalam arti tidak ini kenalannya itu, jadi supaya tidak dipersulit. Jadi semua hubungan gitu, termasuk saya hubungannya dengan Pak Kepala Sekolah Pak Mujabar ini. Saya waktu kapan hari itu usaha saya waktu pandemi kan juga turun, terus ya saya belajar sering saya kontak dengan Pak Mujabar. Pak Mujabar punya kegiatan apa? Termasuk sapi ya Pak. Pak Mujabar punya sapi, tapi sapinya tinggi. Kalau saya melihara sapi tapi gagal. Jadi kalau Anda
Ini judulnya cerdas berwirausaha sejak muda. Jadi sejak muda Anda punya pengen apa, laksanakan, jangan takut gagal. Jadi tapi usaha itu hasil tidak mengkhianati usaha. Jadi ya kalau namanya sudah usaha tetap berhasil gitu. Jadi banyak supaya adik-adik itu jangan takut bermimpi lah istilahnya gitu. Cita-cita setinggi apapun nanti tetap cita-citanya kan di SD coba nanti acak tanya ya. Nanti ada yang pilot yang gitu kan, ada apa? Ada polisi, ada semua bagus. Namanya cita-cita itu semua bagus. Tapi jangan terus tanda kutip itu kalau orang bilang saklek. Kok aku kudu dari tindak isan kudu itu reso. Jadi harus disesuaikan nanti pada perkembangannya ternyata menemukan apa gitu. Nanti berubah-ubah. Sekarang saya itu dari yang nggak bisa apa, saya buka toko gitu. Jadi nanti pada perkembangannya kok orang cocok karo cita-citanya. Dulu itu kan dokter, jadi cita-citanya ya. Tidak. Orang tua mikirnya dokter kok mesti jadi dokter dan pasti punya penghasilan. Kalau dokter itu profesi menempel, jadi saya mikirnya gitu aja dulu, simpel jadi dokter, lulus jadi dokter, boleh gawean ya jadi dokter kan gampang. Nah, usaha saat ini nih Pak, saat ini usaha yang dirintis Pak Rudin ini berapa nih Pak? Kalau usaha saya dari berjalannya itu pertama garment tadi itu, saya garment itu 11 tahun. 11 tahun. Jadi garment itu terus pada perjalanannya juga ada kendala. Jadi bersaing dengan produk waktu itu, produk Cina itu murah gitu. Jadi mungkin kita jadi lebih tidak bisa bersaing, berkompetisi. Kenapa produk Cina itu murah? Jadi di sana itu ada 4 musim. Kalau Indonesia 2 musim. Ketemu saya nanti pakai pas musim penghujan mungkin pakai ini. Nanti musim kemarau juga pakai ini. Kalau di Indonesia itu mirip. Kalau di Cina itu 4 musim. Jadi kalau pada waktu musim panas kan bajunya agak semi tipis ya supaya nggak kepanasan. Nanti di waktu musim dingin itu baju itu nggak laku, jadi mereka kan sale gitu, akan jual murahnya baju-baju terutama yang bisa dikonsumsi itu rakyat Indonesia gitu. Kaos-kaos yang tipis ini pada waktu musim dingin itu nggak laku, maka toko-toko sale otomatis kita kebanjiran barang-barang yang itu produk kita kalah saing lah. Saya juga harus menyiapkan ini garment saya itu kalau diserang barang murah itu juga sulit. Terus saya beralih, tapi sebelumnya saya juga punya toko terpal di Solo juga. Itu juga saya rintis di saat yang sama. Jadi selain garment saya juga belajar jual terpal. Itu juga dari hubungan. Jadi saya punya kakak itu nyebut jual terpal. Ya saya juga belum tahu prospeknya terpal itu gimana. Saya diajari caranya motong, caranya mungkin kelas, caranya packing dan sebagainya. Nanti cara jualan termasuk harga produknya, harga jualnya itu saya diajari kakak saya itu, kakak sepupu saya. Berarti itu banyak banget ya Pak lika-likunya, apalagi usaha garmen ini ya Pak. Ya itu nanti hubungan itu nanti intinya hubungan nanti. Kalau adik-adik pengen aku suka dia kok sebenarnya apa aja bisa. Jadi nanti ketemu siapa, contoh sekarang saya pengen apa itu bikin bebek dikeringkan gitu mamanya gitu. Caranya gimana? Oh di packing jualnya gini, termasuk mie basah supaya dikeringkan supaya laku. Untuk emergensi makan itu juga bisa, nanti banyak sekali pekerjaan. Oh wow, berarti itu kayak
Kalau menurut Bapak tuh senang sama dukanya sebagai seorang wirausaha itu berapa persen nih Pak? Banyak sukanya atau banyak dukanya gitu? Suka duka itu bisa di manage juga. Contohnya gini, biasanya kalau entrepreneur atau pengusaha itu kalau sepi kan duka berarti gitu kan. Nah, sepi itu bisa dijadikan standarnya rame. Contohnya hari ini bisa terjual 1 juta, sepi ya, cuma dapat 1 juta. Terus minggu depan mulai rame nih, jadi 3 juta. Jadi angka 3 juta ini rame gara-gara ada angka 1 juta tadi. Iya benar sih, jadi Anda akan menyikapi gimana? Jadi Anda akan bersyukur gimana angka 3 juta ini, bersyukur 3 juta. Ternyata 3 juta itu sepi juga, dapat 6 juta. Lalu angka 1 jutanya itu namanya apa? Jadi di manage sendiri. Kalau tadi pertanyaannya suka dan dukanya, otomatis dari rasa syukur Anda itu akan otomatis itu. Yang penting bersyukur dulu ya Pak, Ya. apapun yang dihasilin gitu ya. Mungkin saat ini mau usia Anda setelah lulus terus nanti pengen usaha kok saya belum berhasil, jangan putus asa dulu. Mungkin itu untuk jadi nanti ingat pas berhasil pas sepi-sepinya itu dia akan ingat gitu. Jadi memang awalnya begitu, semua begitu, dimulai dari yang nggak enak itu. Nah terus kayak kan kalau misalnya anak muda tuh mau membuat usaha terus kayak tiba-tiba kepikiran nih, aduh kalau sepi gimana ya, kalau nggak dapet pembeli itu gimana ya, dan tips and trick gitu gimana nih Pak biar kita tuh nggak ada mindset kalau takut gitu menurut Bapak? Ya yakin itu. Jadi setiap orang manusia apalagi kan dibekali ilmu ya agama ya, nah, itu penting juga. Jadi ini saya ada kaitannya dengan setiap jiwa atau orang itu ada ujiannya itu. Jadi nggak ada yang manusia nggak diuji. Nanti pada perkembangannya usaha sukses diuji anaknya. Jadi mungkin usaha sukses anaknya sukses, nanti diuji karyawannya dan sebagainya. Itu bagian dari dinamika. Contoh, saya punya teman anaknya 2. Contoh, dia kalau dihitung sukses, dia sekolahnya pinter. Teman saya itu di SMA 1 lulus UNS teknik, terus bekerja sukses semua, dapat apa sukses semua. Sekarang dia ada, jadi di pekerjaan tidak ada masalah. Tapi di anak, dia punya 2 orang anak, 1 pinter, 1 mungkin agak kurang lah istilahnya gitu. Terus mungkin dari itu jadi pikirannya dia, ini kan anaknya 1 anak ini nanti kalau kan akhirnya kan dewasa menikah ya, terus pada perkembangannya nanti kalau dia tua juga akhirnya meninggal dunia ya, gitu kan. Dia kepikiran ke anak keduanya, jadi dia jadi ujiannya itu. Jadi ujiannya bukan melulu di usaha sukses ya. Jadi sebelum kita memejamkan mata, maksudnya berakhir hidup itu tetap masih ada ujian-ujian itu. Untuk trik marketing nih sebagai seorang wirausaha itu Bapak punya tipsnya nggak sih Pak, trik marketing yang paling ini bisa nih untuk narik pelanggan gitu, gimana nih Pak? Trik pertama, jadi biarlah mengalir. Kalau sudah dapat namanya, Anda harus fokus di pekerjaan itu. 1 dulu fokus, yes. Nanti fokus mungkin dalam ya fokus 3 bulan itu fokus, Anda akan merasakan hebatnya pekerjaan yang Anda dulu gitu. Makanya apapun nanti Anda ternak lele lah, apapun ini saya bilang apapun, jadi Anda fokus, terus Anda akan merasakan. Kalau setelah Anda rasakan 3 bulan kayaknya tidak mungkin bulan berjodoh dengan pekerjaan itu, makanya aku
ternak lele kok gagal. Setelah walaupun aku tiap kali di situ jaga dan sebagainya, mungkin berarti Anda sudah maksimal berusaha tetapi gagal. Itu bagian dari pelajaran. Ya itu kalau sekolah itu bisa diremedi lah istilahnya. Bisa diulang ya Pak? Nah, dibilang nanti ya jangan itu, aku mungkin tidak bisa di ternak lele itu saya gagal. Jadi orang lain bisa jual 6.000 kok saya kalau tak hitung-hitung jualnya 7.000, saya kalah saya. Mungkin ada rahasianya apa yang Anda kurang fokus dalam pekerjaan itu aja. Oh berarti tipsnya tuh kita tuh harus fokus sama apa yang kita lakuin sekarang ya Pak? Fokus, otomatis orang lain mamanya bisa jual 6.000 ya Anda harus jual 6.000, tidak usah dipikir takut kekeh, coba Anda 6.000. Harus bisa menyimbangi daya saingnya ya Pak? Ya, daya saingnya berarti ini saya akan menyontohkan orang yang lebih sukses kalau dipandang mata itu lebih sukses dibanding saya. Itu ada, jadi sukses dalam usaha ya, kita cerita usaha karena judulnya berwirausaha. Yaitu kalau dihitung dari keluarga tidak mampu. Jadi nah biasanya orang tidak mampu itu malah kuat. Jadi kuat. Ya, kita lihat Rasul Nabi kita Muhammad itu juga umur 3 itu ditinggal orang tuanya, jadi yatim. Itu lebih kuat dibanding yang itu nanti ada videonya yang nanti di film namanya. Jadi orang yang dalam keadaan aku poiso itu mana kuat itu. Jadi jangan menyelamat. Awalnya itu dari yang raiso itu. Jadi jangan memandang sebelah mata lah istilahnya orang itu. Poiso minggu jadi wong kan biasanya gitu. Itu malah kuat itu orang. Jadi harus kan ya Pak. Terus ini mesti anak muda tuh ya lingkup sekitarnya tuh kayak ngejek nih, ih udah usaha ya, terus kok malah bikin mental down nih. Gimana nih Pak caranya kalau kita tuh bisa kuat ngadepin orang-orang yang mencibir kayak komen gitu loh Pak, ih kamu udah usaha ya Pak, kamu usaha ini, kok usaha itu, ini gimana nih Pak cara nanggepin mereka nih? Ya, kembali pada tadi itu kalau sudah sukses udah sukses terus tapi ada orang yang kayak mencibir gitu. Jadi ini pada dasarnya itu pada perkembangannya orang itu juga ada yang ya tanda kutip itu iri, sifat iri itu tetap ada. Mungkin pada orang-orang tuh kayak sukses tapi kayak ini biasanya itu biasa orang namanya itu membicarakan di belakang kita lah. Jadi kembali ke adik-adik semua dalam ini cerdas berusaha sejak muda itu pertama itu kamu harus punya lompatan lah. Aku pengen tuh nanti kalau sudah pengen itu berarti kan pengen tuh mau gitu, masih mending. Kalau aku raiso lah, nggak ada membatasi sendiri. Jadi harus bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi masalah mau atau tidak mau. Jadi kalau saya ya doakan kalau yang biasanya punya mental kuat itu biasanya sukses. Wah, berarti kita tuh harus kuat, kita tuh nggak boleh dengerin omongan orang lain ya Pak kalau sebagai wirausaha itu. Ya, rasanya percaya pada diri sendiri, kemampuannya pas sebatas tadi, fokus di pekerjaannya itu 3 bulan. Tapi kalau terus memang tidak sukses, itu anggaplah ya memang dimulai dari itu, kegagalan itu nanti tetap ada jalannya gitu. Tidak usah patah semangat. Tidak usah patah semangat nih. Nah, ngomong-ngomong mengenai cerdas wirausaha sejak muda nih, apa sih Pak yang sepatah kata nih untuk teman-teman Esamo ini, gimana sih caranya menjadi wirausaha yang kuat, yang sukses di kedepannya dan nggak takut untuk menyerah? Apa nih Pak? Jadi
siapkan diri. Sekarang kan masih sekolah ya, tapi menyiapkan diri, punya cita-cita dulu. Pada perkembangannya nanti kalau belum siap, pertama harus tadi magang itu istilah magang ini tanda kutip ikut orang dulu. Saya juga gitu, jadi ikut orang dulu, umpamanya seneng tadi ternak lele umpamanya gitu ya, ikut orang dulu yang ternak lele. Waktu magang itu saya cuma digaji makan siang, jadi tidak ada gajinya, cuma dapat makan siang, diajak makan siang lah istilahnya gitu. Terus transport jasa sendiri, nah gitu. Tetapi saya dapat ilmu dari situ. Contohnya juga saya sampaikan ke anak saya langsung. Jadi anak saya juga setelah lulus dari kuliahnya itu juga ikut orang dulu. Saya bukan harus ikut, saya itu tidak ikut orang dulu. Dia punya pengennya apa? Dia kerja, jadi enjoy dia. Mungkin bukan masalah pertama harus dapat uang sekian dan sebagainya, itu urusan nomor 2 walaupun itu penting. Nah, untuk nih ngomongin modal utama untuk menjadi seorang wirausahawan, apalagi di kita masih muda-muda ini, itu apa nih Pak modal yang paling utama itu? Modal pertama tentunya juga keseriusan dulu ya. Jadi nanti kalau umpamanya saya mau buka restoran, ya harus serius. Nanti jangan di tengah jalan, belum apa aku iso. Nah, iso, cuman Anda harus serius gitu. Jadi kalau di awalnya aja belum serius, ya jangan, nanti hasilnya itu tadi kembali pada usaha, hasil tidak mengkhianati usaha. Jadi awalnya aja Anda harus serius, nanti kalau sudah masuk harus fokus gitu. Di awal-awal jangan takut lah. Istilahnya magang atau ikut orang dulu itu tidak apa-apa. Jangan aku harus dapat hasil ini, jangan gitu. Jadi kalau ikut orang terus syukur-syukur dikasih gaji lumayan, dan dikasih uang makan siang aja. Jadi kita harus serius, fokus ya. Serius dulu, dan kalau nanti gagal, biasa orang tuh gagal ya 1-2, tapi juga ada yang susah. Namanya nanti mengembangkan apa aja yang kamu suka itu, kalau Anda fokus pasti berhasil. Fokus pasti berhasil. Nah, ini kalau ngomongin tentang usaha garmen yang Bapak lakuin 11 tahun ya Pak. Nah itu tuh menurut Bapak itu efisien gak sih Pak waktu itu tuh, kayak aduh aku ngerasa kayak usaha ini tuh kurang nih, pengen nambah usaha lagi. Dulu pernah kepikiran gak sih Pak untuk nambah usaha di selang Bapak usaha garmen itu? Jadi usaha itu sulit itu di awal-awal. Contoh, kita kasar-kasar belum pernah bertani ya, tapi lihat bertani itu di awal-awal susah. Itu harus tanahnya harus dibalik dulu, waktu gajah terus nanti ditanami dan sebagainya. Itu jadi di awal-awal itu sudah, kalau sudah itu biasanya sudah berjalan sendiri. Jadi sudah berjalan, nanti kita tinggal monitor hasilnya gitu. Nah di situ nanti biasanya ada teman lagi yang hubungan lagi, aku punya namanya produk ini, titip kamu nggak? Jadi kan jadi nambah pekerjaan, nambah apa itu item pekerjaan, nah, istilahnya begitu. Nah itu efek dari ya, karena sudah pekerjaan yang fokus tadi sudah berjalan tinggal kontrol aja, terus punya waktu lagi ngembangin itu. Ya, beberapa orang-orang wirausaha itu dari awalnya juga dari satu itu, nanti pekerjaannya banyak nih, apa bisa kontrol? Itu sama aja, manusia itu dikasih satu kali 24 jam, saya kira ya sama aja. Jadi awalnya susah, nanti kalau sudah jalan mungkin cuman ngobrol-ngobrol gitu.
Jadi saya sekarang itu juga nggak jaga toko, tapi punya toko. Wah, punya toko nih. Wah, berarti kalau ngomong-ngomong punya toko nih, letak tokonya ini gimana nih Pak? Dan terus usaha tokonya ini toko apa nih Pak? Ngomong. Saya buka toko di Solo, di depan Pasar Nongko itu dekat Palasko itu ada toko terpal, ya, jual terpal. Terus saya di Kartosuro, saya punya toko bajaringan gitu. Jadi itu juga Bapak dulu cita-cita buka toko itu, ya enggak. Itu lama-lama nanti kenalan-kenalan, lama-lama buka toko di situ. Nanti mungkin juga toko itu bisa, kamu buka toko, saya titip produk cat, mungkin saya jadi. Ya bisa dititipin gitu ya Pak. Terus ngomong-ngomong kalau buka toko itu suka dukanya tuh apa sih Pak? Kayak, aduh buka toko ini modalnya berapa? Ini kayak banyak banget yang harus dibelanjain. Itu apa sih Pak? Suka dukanya untuk membuka toko nih? Ya, buka toko tuh biasanya awal-awalnya kalau belum punya toko kan berarti sewa. Sewa itu juga belum hasil kok keluar uang sewa, biasanya gitu. Jadi mungkin itu memberatkan juga. Nah, mungkin kalau dari situ bisa malah uang sewa pun saya nggak punya Pak. Nah, itu kepercayaan. Dari kepercayaan ini mungkin Mbak Zahira karena sama ini Pak Rudi, Zahira masih ingat nggak Pak? Nah itu Zahira saya punya tempat nih, saya di sini Pak. Bapak kalau punya di saya percaya saya ini kan nggak punya modal, hanya hubungan itu. Ya berarti hubungan ya Pak, relasi ya. Mungkin ya gitu. Jadi daripada kalau Zahira buka sendiri mungkin kan belum dipercaya itu mungkin dari hubungan itu jual snack namanya titip aku nggak tuh snacknya nggak usah modal tajam, biasanya beberapa gitu itu walaupun pertama juga mungkin harganya nggak saing ya, karena kalau harga titip jual dengan harga putus itu biasanya juga lain, yaitu tapi kan dari fokus dan keniatannya aja nanti akhirnya berjalan. Nah kalau ini kan saya pemula nih Pak, saya pemula untuk membuka toko, apa sih yang harus saya persiapkan untuk membuka toko gitu? Ya nah, tadi kalau tidak punya toko sewa, tapi itu juga harus perhitungannya. Jadi mamanya sewa toko sekarang berapa juta atau kan minim 2 tahun. Anda siap enggak? Nanti awal-awal tuh harus jaga sendiri. Kalau sudah jalan ya biasanya dijaga. Mungkin tanda kutip karyawan ya. Kalau sekarang satu, nanti lama-lama punya 2, punya 3, punya 4 kan nggak mungkin Anda jaga sendiri. Itu tinggal membantu. Sampai Alfamart tuh sampai buka di Filipina loh. Jadi foto nanti buka aja channel itu Alfamart itu buka di Filipina. Jadi kan bukan yang punya kan enggak perlu punya toko di Filipina. Itu nanti bisa franchise. Kalau Zahira nanti bisa berkembang dengan apa franchise itu nama Zahira. Kerudung Zahira. Nanti, nah itu hubungannya nanti hubungan relationship itu tadi. Jadi semakin Anda pintar bersilaturahmi, Anda akan banyak teman, Anda banyak contoh, saya mau bikin buka pakaian muslim, kerudung ya, tak kenal ya. Yang kenal itu otomatis kan merekomendasi Anda bahwa Zahira orangnya bisa dipercaya. Nanti yang dibeli ini teman saya, akan dapat satu teman dulu. Nanti urusan kerudung beres, nanti urusan mamanya sana buka dasi dan sebagainya. Nanti tokonya lama-lama penuh. Iya benar, pinter-pinter nyari teman ya Pak. Teman. Terus kayak apa sih pengalaman yang paling mengesankan sebagai seorang wirausahawan itu apa nih Pak?
mengesankan. Jadi gini, tadi saya ulang lagi ya, tadi selain hubungan silaturahmi itu juga modal utama Anda adalah kejujuran. Jadi oke, wong iso dipercaya itu modal juga. Jadi Anda jadi orang baik itu juga modal. Terus umpamanya ada kesulitan juga bisa di sharing dengan teman-teman gitu. Terus tadi apa pertanyaan terakhir? Pengalaman paling mengesankan ini sebagai seorang wirausahawan. Pengalaman sebagai wirausaha itu yang paling mengesankan dalam itu namanya itu apa ya? Kalau naik roller coaster itu apa itu? Coaster itu kan namanya adrenalin. Dan itu mungkin Sahira di suatu hari dikenakan dan pengusaha kerudung musim haji. Bu, bisa menyediakan 100.000 kerudung dalam 3 bulan, itu sebagai cambuk. Ini bisa kira-kira itu untuk musim haji berangkatnya April, itu ngomongnya Januari, jadi kan April harus datang ya Bu, karena ini harus berangkat gitu. Nah itu jadi adrenalinnya juga. Ini ada apa itu 100.000, kalau untung 1.000 kalau tidak dikerjakan eman-eman. Nah, Anda harus pikir, oh sih sawah itu depan itu bisa 10.000, ya gabung aja. Lama-lama kan kadang itu sama ngandung diopal. Ya gitu, harus berani dulu nanti. Nah, tapi kalau memang nggak mampu ya sudah nggak mampu. Wah, saya nggak mampu, mungkin saya cuma 50.000, teman-teman saya sudah saya kumpulkan cuma itu. Tadi suka dukanya ya adrenalin itu. Kadang Anda akan dikepakkan dikasih rezeki banyak, tetapi iso orang itu adrenalin. Dan harus memecahkan teka-teki itu. Anda harus menggabung-gabungkan sesama penjual kerudung tadi. Saya bisa 10.000, ya kamu 10.000, 5 orang 50.000, padahal ordernya 100.000, bilang aja Pak 50.000 Pak sampai April, itu salah satu contoh suka duganya. Kadang pas diberi banyak itu juga kita bingung. Bingung. Nah, berarti dari kesimpulan dari podcast kita tuh, kita cerdas berwirausaha sejak muda itu kita harus fokus, pinter-pinter nyari relasi teman, terus kita harus serius dalam berwirausaha nih Pak. Nah, gini nih teman-teman, tips and trik cerdas berwirausaha sejak muda. Bagi teman-teman nih yang pengen nih menjadi wirausaha sejak muda, kalian bisa nih ngelakuin tips and trik dari Pak Rudi ini. Fokus, nyari banyak relasi teman, terus sama serius apa yang kita kerjakan pada kali ini. Oke teman-teman, sekian nih dari podcast kita hari ini. Kita harus ngakhirin dulu, tapi tenang aja, kalian bakal ketemu lagi nih sama aku di episode selanjutnya di Esamo Podcast. Terima kasih Pak Rudi atas kesempatan dan waktunya kali ini. Terima kasih atas meluangkan ya waktunya di Esamo Podcast ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu mantengin YouTube Esamo Majelaban dan IG SMA Negeri 1 Majelaban Official. Dan kalian harus banget nih tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa subscribe and follow us in SMA Negeri 1 Majelaban dan Official. Oke guys, aku Zahira Intan Azhara pamit dan undur diri. Terima kasih atas waktunya. See you and bye. See you guys. Bye. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.